Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi peserta didik baru SMA Siti Aisyah Kadungora tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ambu Lianur Amila. Ambu di SMA mengampu mata pelajaran sosiologi dan geografi. Seperti yang kalian ketahui, harusnya hari ini kita melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu secara bertatap muka. Akan tetapi keadaan sekarang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara tatap muka, maka metode seperti ini kita lakukan supaya kegiatan MPLS masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini Ambu mendapatkan amanah untuk menyampaikan salah satu materi PHBS, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih, ya. Menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19. Sudah 5 bulan dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19. Salah satu virus yang cukup menakutkan dan mematikan. Indonesia salah satu negara yang tingkat kematiannya dan kasus positif di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, gitu ya. Maka dari itu banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan melakukan work from home dan social distancing. Tujuannya supaya masyarakat tidak melakukan kegiatan secara berkerumun dengan orang-orang yang kita tidak tahu asal muasalnya dari mana. Kemudian membiasakan pola hidup bersih. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Karena mencuci tangan menjadi salah satu pencegahan penyebaran COVID-19. Mengungkap sisi terang dari pandemi COVID-19 ini, masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka, maka harus mengikuti program pemerintah, yaitu membiasakan diri untuk mencuci tangan. Mencuci tangan dulu sebelum adanya COVID-19 mungkin dianggap sepele, tetapi sekarang menjadi hal yang istimewa dan diwajibkan setiap masyarakat melakukan cuci tangan setelah berpergian dari luar, kemudian menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Itu menjadi hal yang wajib untuk masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Nah, di sini Ambu juga akan membahas tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu PHBS? Ya, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran dari diri sendiri sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, sekarang dimanapun, kapanpun kalian berada, kalian akan sering mendengar, melihat promosi kesehatan tentang pentingnya mencuci tangan. Ya, pentingnya mencuci tangan karena mencuci tangan salah satu perilaku hidup sehat dan bersih yang cukup mudah untuk dilakukan. PHBS itu banyak, bahkan bisa ratusan. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar, tapi juga menjaga pola makan. Di antaranya makan makanan yang bergizi, kaya akan vitamin, kemudian minum tablet penambah darah, kemudian melakukan imunisasi, vaksinasi, ya, seperti itu. Itu juga salah satu dari PHBS. Mengkonsumsi garam beriodium, kemudian memberi bayi dan balita kapsul vitamin A, ya. Nah, di sini sekarang apa manfaat dari PHBS? Nah, pasti kan ada manfaatnya nih. Jelas manfaatnya adalah menjaga anggota keluarga menjadi keluarga yang sehat dan tidak mudah sakit.
Anak tumbuh sehat dan cerdas. Anggota keluarga giat belajar. Pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga. Pendidikan modal usaha menambah pendapatan keluarga, ya. Nah, tadi sudah manfaatnya, sekarang lokasi PHBS. Pertama, di rumah tangga, kedua sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Nah, di sini Ambu akan menjelaskan PHBS di rumah tangga dulu, ya. PHBS di rumah tangga ini adalah upaya memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat tentunya, ya. Jadi membiasakan diri mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin, protein, ya, seperti itu. Nah, rumah tangga sehat itu seperti apa? Rumah tangga sehat itu adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga. Yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter atau bidan, kemudian memberi bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita guna mengetahui pertumbuhannya itu sesuai atau tidak, kemudian menggunakan air bersih untuk makan, minum, mandi gitu. Jangan membiasakan diri menggunakan air sungai kalian kayak mencuci baju, mandi, untuk minum, untuk makan itu dari sungai. Itu sudah bukan perilaku hidup bersih dan sehat lagi, ya. Kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik, dan tidak merokok di dalam rumah. Jadi diusahakan nih buat anggota keluarganya yang perokok, merokok itu di luar, jangan di dalam rumah. Supaya apa? Supaya asapnya itu menyebar. Kalau di luar itu, kalau di rumah kan berarti hanya mengepul di rumah aja gitu, bahaya kan. Jadi buat orang-orang yang perokok fasib bisa terkena dampaknya juga, ya. Kemudian kedua adalah PHBS di sekolah. Nah, karena setengah hari kegiatan kita itu pasti dihabiskan di sekolah, maka PHBS di sekolah juga tidak kalah pentingnya dengan PHBS di rumah. Nah, PHBS di sekolah ini, sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah tidak terlalu susah, karena di setiap sekolah pasti sudah ada yang namanya usaha kesehatan sekolah atau UKS, di mana UKS ini berperan untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat kepada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Nah, salah satunya adalah dengan melaksanakan Jumat bersih. Ini menyeluruh, ya. Semua warga sekolah wajib melakukan Jumat bersih setiap hari Jumat tentunya. Membuang sampah pada tempatnya. Ini juga dilakukan oleh semua warga sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya murid, ya. Kemudian membiasakan diri mencuci tangan, ya, setelah kegiatan dari air, apalagi, ya, kalau sudah buang air besar atau sudah buang air kecil. Ruang lingkup dari UKS dan tujuan dari UKS tidak lain mengarah pada praktik PHBS tentunya. Karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, ya. Jadi PHBS di sekolah ini perilakunya yang melakukannya itu tidak hanya satu pihak, tapi harus semua gitu, ya, warga sekolah gitu. Nah, kemudian prinsip pola makan yang bergizi. Nah, ini harus diperhatikan juga, karena kalau ingin menjadi keluarga yang sehat berarti harus memperhatikan pola makanannya juga. Nah, ini bisa nanti kalian ngobrol sama orang tua gitu, ya. Makanan yang bergizi itu yang seperti apa? Makanan yang sehat itu seperti apa gitu, ya. Prinsip
pola makan dengan gizi seimbang adalah pentingnya pola hidup bersih. Pola makan bergizi seimbang akan menjadi tidak berguna bila tidak diikuti dengan penerapan prinsip dan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih dan sabun, menyajikan makanan dalam keadaan selalu tertutup agar tidak dihinggapi oleh lalat, memasak makanan dengan suhu yang tinggi supaya kuman mati, kemudian mencuci sayur dan buah-buahan hingga bersih, serta menjaga makanan dan minuman agar tidak tercemar oleh logam berat. Nah, jadi makanan kalian sudah bergizi tapi tidak diikuti dengan penerapan pola hidup bersih akan sia-sia gitu ya. Jadi makanan yang bergizi seperti sayur itu harus dicuci dulu, kemudian harus mencuci tangan dulu ketika mau makan, jadi supaya tidak sia-sia gitu ya, makanannya sudah bergizi, sudah sehat, tapi pola hidup bersihnya tidak percuma. Kemudian pola hidup bersih adalah menjalankan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok, alkohol, serta hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan. Banyak nih ya makanan-makanan atau minuman-minuman yang cukup membahayakan bagi kesehatan ya, diantaranya adalah alkohol dan rokok ya, tolong dihindari. Kemudian bagaimana upaya penerapan indikator PHBS di tingkat rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum dan tempat lainnya tentu tergantung pada individu masing-masing. Sekarang fasilitas di umum sudah bagus, kemudian di sekolah sudah ada cuci tangan, sudah ada WC yang steril misalkan ya, sudah, apalagi di sekolah kita ada WC cantik juga. Tapi kalau kesadaran dari individunya untuk sama-sama merawat, untuk mulai berperilaku hidup sehat itu tidak ada, itu akan percuma. Jadi mulai dari sekarang dipupuk dalam diri kalian betapa pentingnya berperilaku pola hidup bersih dan sehat. Tujuannya untuk apa? Supaya tubuh kita ini terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Hal penting aja yang ini hal yang paling mudah tapi susah untuk dilakukan, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua buang sampah pada tempatnya, yang ketiga menjaga fasilitas sekolah ya, apalagi WC ya. Tolong nih, WC kan di sini juga menjadi salah satu sumber penyakit kalau tidak dirawat. Makanya kalau sudah melakukan aktivitas buang air besar atau buang air kecil, dibersihkan sebagaimana mestinya. Tuh ya. Mungkin itu penjelasan PHBS dari Ambu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang Ambu sampaikan jelas. Sekali lagi Ambu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu Lia sudah memaparkan materi tentang budaya hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di esok hari. See you tomorrow.